dapat oleh Kanuru ya. Di sini menghadirkan ada si Sofiatul, ada Dr. Deking Gadas, ada Gracia Velo, juga ada Lindsay Murtadin. Nah, ini tumben nih mereka ada langsung terjun ke lapangan ya. Dan yang jadi moderator juga tumben, bukan lagi si apa Sofiatul ya, tapi seorang cowok. Saya nggak tahu siapa orang nih ya. Intinya di sini orang-orang hebat semua nih yang menjadi penanya atau audiens daripada Murtadin, namanya Brothers Murad, yang disebut sebagai Saint Murad. Jadi kalau Saint Murad berarti kan pangkat ya, pangkat orang suci di orang Kristen. Jadi orang Kristen membahas bahwa hijrah itu katanya hoak ya. Jadi hijrah, peristiwa hijrah yang merupakan bagian sejarah yang paling penting daripada Islam itu katanya menurut mereka itu katanya hoak. Kenapa? Tidak ada bukti-bukti gitu. Tugas kita nanti memberikan semacam tanggapan ya kepada mereka dan membongkar bahwa mereka tuh blow on semua ya. Di sini ya. Di sini pakai bahasa Inggris diterjemahkan oleh beliau ini, tapi ya terjemahannya pun ya salah-salah, nggak terlalu bagus ya, tapi nggak apa-apa. Di sini intinya kan ada Pak Deki nggak ada Lindsay ada si Gracia Vilo ada, juga ada si Sofiatul Yakenex ya. Hagar itself, it means the exile. Nah, di sini katanya apa nih? Early Muslim never heard about hijrah. Jadi katanya hijrah itu tidak pernah didengar oleh orang Muslim di awal-awal. Ini kan goblok juga. Kenapa sebilang goblok? Kan sudah ada Al-Quran turun tentang ayat hijrah. Ini kan gini. Ini ayat hijrahnya. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wa sya'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas. Ini kan terjadi pada saat hijrah ayat ini. Yang namanya Quran itu namanya ada asbabun nuzul. Berarti apa asbabun nuzul ini? Adalah tentang peristiwa ya, perintah atau pelaksanaan atau kejadian daripada hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ini turun begitu loh. Jadi ini sebetulnya ada gitu. Mereka sudah mendengar dari Quran, bukan dari hoak. Nah, lagi keduanya, if they did would have they would have had it on their coin, rock, inscription, or parchment. Kata dia, jika mereka memang melakukan hijrah itu harus ya katanya ada pada koin. Nah, ini goblok juga. Kenapa saya bilang ya, Islam di zaman Rasulullah tidak menggunakan koin dan tidak pernah memproduksi koin dan tidak pernah menjadikan koin sebagai mata uang negara ya. Contoh misalkan tentang kenapa kok di hadis sudah ada dirham dan dinar, padahal dirham dinar katanya diresmikan pada zaman sahabat Nabi ya. Pada zaman sahabat Nabi barulah disebutkan uang resmi itu ada dirham, ada dinar. Pertanyaannya, di zaman Nabi berarti nggak ada? Salah. Di zaman Nabi sudah ada. Jadi koin, dirham, dinar itu sudah ada zaman Yesus sudah ada. Silakan baca di dalam Alkitab. Di zaman kerajaan sebelum Islam ya, di mana di Persia pun sudah mengenal dirham dan dinar, dan itu berlangsung di namanya apa ya, distribusi jual beli internasional yang disebut dengan apa namanya apa ya, ya dari Cina, itu dari Cina sampai ke Romawi gitu ya, namanya apa tuh ya, lintas apa tuh ya, yang pakaian terbuat dari apa bahan itu kan, wall, oke ya, ada namanya, ada lintasan wall dari Cina ke Romawi, itu terjadi di situ. Madinah dan Suriah masuk ke dalam jaringan itu, jaringan perdagangan dunia global itu. Sudah ada dirham, sudah ada dinar. Jadi Islam itu adalah bagian daripada sejarah di dunia itu. Ada dirham, ada dinar di zaman Rasulullah. Nabi Isa ada, di zaman orang-orang sebelum Islam ada. Dan Islam yang menggunakan uang yang ada berlaku di kebudayaan Arab waktu itu. Kemudian ada kemudiannya, pemerintahan Islam zaman sahabat meresmikan dinar dirham sebagai uang negara. Jadi kalau meresmikan uang negara, yes. Tetapi zaman Rasulullah sudah ada dinar dirham, demikian ya. Oke. Tadi ya tidak ada penemuan daripada koin tentang hijrah, juga tentang batu bata. Loh, Islam tidak pernah mengagungkan sebuah peristiwa ya. Tapi tadi saya bilang, namanya pembuktian sejarah itu gini ya. Nih, dokumentasi arkeologi itu bisa dokumentasi, bisa analisis, bisa interpretasi berupa artefak, budaya, dan seterusnya. Di sini kita lihat ya, masalah dokumen jelas ya. Ini ada Al-Qurannya,
ya, An-Nisa 100, fakta bahwa telah adanya peristiwa hijrah. Di hadis juga banyak nih ya, ini hadisnya malah dari sahabat Nabi loh nih, hadis dari sahabat Nabi dari ini, dari Umar bin Khattab. Dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niat, innamal a'malu binniyat ya. Dan sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk memperoleh dunia dan seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Ini sebuah bukti juga, bukti tertulis yang disebut dengan dokumen tadi. Nih, dokumentasi sudah ada, termasuk bagian daripada fakta sejarah. Ada ayatnya, ada hadisnya. Ini sebuah dokumen. Kenapa harus pakai koin? Kenapa harus pakai mata uang? Islam tidak pernah ngurusin mata uang ya. Mengabadikan sesuatu dengan uang, nggak pernah. Mengabadikan sesuatu dengan membuat patung, nggak pernah. Jadi mereka menggunakan cara mereka. Demikian ya. Lagi di sini katanya, what really happened was an independent Arab came to be not hijrah. Kata dia yang benar itu adalah kemerdekaan Arab, bukan peristiwa hijrah. Ini salah juga. Salah. Yang benar adalah adanya interaksi antara Islam dengan orang Romawi ya. Ketika Nabi itu hijrah, perang pertamanya dengan siapa? Dengan orang Romawi. Lalu mereka itu membuat semacam MOU gitu. Nah, MOU itu mungkin ditafsiri sebagai perjanjian untuk saling menghormati negara masing-masing. Oke, okay. They use a lunar calendar just like Jews the earliest salah. Kita memang menggunakan bulan Ramadan sudah ada, sebelum Islam pun sudah ada. Tapi kan kita memiliki namanya ini ya sebuah disertasi ya. Disertasi doktor loh ya, tentang formulasi kalender hijrah dalam kedekatan historis astronomi. Artinya apa? Adanya fakta tentang bulan Hijriyah. Ada kan? Nabi Muhammad lahir di 571 Hijriyah. Kata-kata Hijriyah dan penanggalan dan pentahunan Hijriyah, fakta bahwa memang ada peristiwa Hijriyah dan itu sudah sampai sekarang berlaku. Demikian ya, ini tolong juga orang nih. Oke, an accurate translation of hijrah would be Exodus. Wah, kata dia, nama hijrah itu bagusnya Exodus agar nantinya sama dengan Musa. Engkau adalah nabi seperti Musa. Kata dia, soal kesannya begini, hijrah itu kesannya ada sebuah fiksi yang dipaksakan oleh Muslim agar terlihat Muhammad itu persis seperti nabi yang seperti Musa, sebagaimana disampaikan oleh siapa, pamannya Khadijah ya, Warokah bin Naufal. Karena Warokah bin Naufal mengatakan engkau seperti Musa ya, engkau akan diusir dari masyarakat kamu. Memang benar demikian ya. Oke, mari kita dengar lagi bagaimana mereka berinteraksi. Dan ini yang disayangkan tuh, kenapa kok mereka belajar. Doktor Deking Gadas kan doktor. Si Sofia tuh saya yakin di S2. Kemudian si siapa? Si Gracia Pelo S2. Kok belajar dari seorang Brother Murad yang tidak jelas sekolah di mana? Dia hanya seorang murtadin, the former Muslim. Dia seorang murtadin yang tidak jelas ilmunya, dan saya yakin ilmunya itu dari paling-paling dari si J. Smith. Ya, J. Smith kan membuat teori yang aneh-aneh. Sebenarnya itu katanya apa, kiblatnya Muslim itu bukan ke Mekah, tapi ke mana? Ke apa ya? Sebelahnya Palestina itu. Ke sana katanya, ke Petra. Di Petra lah katanya itu. Sebenarnya bukan di Mekah, kan goblok juga itu, salah itu. Banyak ajaran-ajaran sesat dan mereka sekarang lagi coba-coba nih masuk ke Indonesia. Dibawa oleh Lindsay Murtadin, dibawa oleh si Kucluk siapa, Sofiatul, ajaran-ajaran yang hoak kayak gini ya. Coba dengar mereka berinteraksi ya. One like Exodus, not migration. Oke, kata Heger sendiri itu adalah yang seseorang yang dikeluarkan, bukan hijrah. Muhammad's hijrah is an invention during the Abbasid time or era to make him more like Moses and more like Jesus. Hijrahnya Muhammad adalah sebuah ciptaan di zaman Abbasid ya, untuk membuat dia seperti Musa dan Yesus. Alah, Abbasiyah tuh jauh. Abbasiyah tuh zaman 500 atau 400 Masehi ya. Jauh. Di Quran sudah ada bro ini fakta tentang hijrah. Di hadis juga ada bro. Sudah ada. Penanggalan juga ada juga di zaman sahabat ini. Ngomongnya kata zaman Abbasiyah, ngaco kan, jelas. Great.
Oke, It is the first time that you find this. tidak ada ya berarti Muhammad tidak eksis sama sekali dong. Nah, bagaimana tanggap? Bukan tidak eksis, belum ada kalender hijrah. Oke, belum ada kalender Islam. Ya, bagaimana Muhammad? Bagaimana hijrah itu bisa terjadi? Most important thing that tantangan. Thank you, sir. About what? So, Fatu. Ini muncul si Sofiatul. Sofiatul tuh cukup pintar sebenarnya, tapi belajar dari si Sain Murad yang blow-on. Ya tambah blow-on. Jadi salah apa? Salah asuh. Orang pintar kayak Anda kok belajar sama orang kayak gini? Ini kan nggak punya ilmu. Kamu tuh punya ilmu. Hanya kamu tuh fotokopian si Christian Print. Itu salahnya. Nggak punya inisiasi gitu loh. Kalau belajar sama orang yang kayak gini. Kan kamu punya kan Quran. Baca hadis. Baca sejarah-sejarah tentang sirah Nabi Muhammad yang janganlah oleh yang orang muslim yang diciptakan. Cari aja sama yang buatan dari luar negeri. Ada kan ada sirah Nabawiyah buatan orang luar negeri. Ada dari Amerika itu. Jelas faktanya itu. Fatu Mekah. When the Prophet conquered. Okay. Yeah, Fatu Mekah. So, what do you think about the story in the Hadith about this? There's a lot of word hijrah in the Hadith, but you mentioned that there's none about the word hijrah before Ibn Ishaq. Ya kan, si Sofia itu bertanya, coba sebutkan katanya dari Al-Quran atau hadis tentang peristiwa hijrah, termasuk Fatul Mekah. Kan kalau ini hijrah nih, ini jelas dari Bukhari Muslim, jelas hadisnya. Kamu kan tiap hari makannya hadis, kenapa nggak tahu hadis masalah hijrah? Gak masalah Fatul Mekah ada kan itu. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fastaghfir bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau engkau melihat kan ya banyak orang-orang masuk Islam itu pada saat Fatul Mekah. Kenapa di Fatul Mekah itu ribuan orang mungkin masuk Islam? Karena Islam itu masuk ke sana dan semuanya masuk Islam tanpa kekerasan, tanpa pertumpahan darah. Maka keluarlah Al-Quran tadi sebagai asbabun nuzul. Ya, dan di sini nampaknya ada juga si Deking Gadas nih, silakan. Hanya bahwa 5 pasal pertama itu kemiripan demi kemiripan antara Yesus dengan Musa. Nah, kalau saya datang terlambat tidak ikuti runtutan argumen ya, tapi kalau saya tidak salah tangkap, poin argumennya adalah soal tipologi. Artinya fabrikasi atau rekayasa mengenai hijrah itu dilakukan untuk tujuan memiripkan kisah Muhammad dengan Musa dan Yesus. Itu kira-kira inti dari argumen kesimpulan argumen dari Brother Murad ya. Nah, kalau kita gunakan ini di dalam argumen, salah satu keberatan yang mungkin akan kita dapatkan dari mereka bagi yang terpelajar ya, memang kebanyakan kadrun itu kan otaknya keledai, tapi ada juga yang terpelajar. Bagi yang terpelajar mereka akan mengatakan bahwa hal serupa juga kita dapatkan di dalam Alkitab. Misalnya Injil Matius 5 pasal pertama itu kemiripan demi kemiripan antara Yesus dengan Musa. Nah, kalau asumsi tidak dinyatakannya adalah karena itu tipologi maka tidak historikal, dengan standar yang sama mereka juga bisa menyerang Alkitab. Bagaimana Brother Murad menjawab keberatan itu kalau mereka bawa di dalam, kalau kita gunakan ini di dalam diskusi. Ya, demikian dari Pak Dr. Deki ya. Ini muncul juga si Gracia Pelo. Intinya mereka itu ya tadi, ya saya kira narrow minded, berpikir picik gitu loh, hanya melihat koin. Kenapa harus koin saja? Kenapa bukti? Kan bukti itu bisa dokumen, bisa foto, bisa apa, kan demikian ya. Ya, Islam memiliki dokumen tentang hijrah ini Al-Quran. Pada saat Nabi lahir ini, pada saat Nabi mendapatkan wahyu ini, oke. Pada saat Nabi hidup juga ada hadisnya, oke. Ada juga penanggalan hijrah, semua menguatkan dan itu semua kuat. Kenapa? Ada dokumen. Nih, bukti itu bisa berupa dokumen, bisa berupa artefak, bisa berupa bukti tertulis itu malah bagus. Demikian ya, oke. Demikian sekarang itulah kira-kira komen kita. Apa intisari mereka itu ya apa ya, belajar sama orang tolol juga.
Orang luar negeri belum tentu pinter loh, belum tentu pinter. Apalagi si J. Smith itu hoax semua. Ya, dan di sini ada si Sofiatul, maka judulnya biar karena lagi trending gitu ya. Sofiatul belajar sama orang blow-on dari luar negeri, yaitu apa sih? Brother Murad, bawaan dari Lindsay Murtadin, termasuk daripada Pak Dr. Deki ini. Kasihan sekali mereka belajar dari sumber-sumber yang hoak gitu. Padahal mereka juga bisa kan mendalami Al-Quran, mendalami hadis. Kalau sekedar untuk melihat pembuktiannya gitu, nggak harus dengerin omongan dari si Brother Murad apa hebatnya dia kan gitu. Sekali demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.